buat kita semua? Pagi, pagi, pagi luar biasa. Mana semangatnya? Selamat pagi buat kita semua. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Ya, semangatnya luar biasa. Jadi kita mau memulai pelajaran kita harus dengan semangat yang luar biasa. Ya, dahulu sebelum kita mulai pelajaran kita, pimpin kita ke dalam doa. Sebelum belajar, mana kita berdoa menurut agama yang masing-masing. Doa dimulai. Tidak hadir Ibu Sekretaris Baleri? Ada Bu. Siapa nak? Lalu kemarin. Lalu tidak datang. Kemudian tadi ada 3 orang yang izin ya Naya rapat OSIS ya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Masih ada ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Besaran dan satuan. Apa saja yang masih kamu ingat-ingat tentang besaran dan satuan? Oke, silakan. Besaran itu terdiri dari 2, yaitu besaran pokok dan besaran satuan. Hari ini nak kita mau belajar tentang besaran-besaran tersebut. Kita mau kamu menyaksikan video berikut ini. Untuk memperlihatkan beberapa peristiwa pengukuran yang sering kita jumpai dalam lingkungan kita. Pengukuran adalah pekerjaan yang sangat penting untuk mengetahui data secara pasti, tepat pada pasien. Dan ini hanya dapat diketahui dengan mengukur volume obat tersebut. Tukang menentukan pahatan batu dan meyakini bahwa ukuran yang diinginkan telah tercapai. Ini pun dapat diketahui melalui pengukuran. Perawat menentukan tekanan darah pasien sebelum dilakukan pemeriksaan. Ini hanya dilakukan melalui pengukuran agar baut dan bur bisa plot terlebih dahulu juga dilakukan pengukuran. Yang sudah kamu lihat, apa yang kamu lihat di video ini? Ya, silakan Kak. Dia melakukan pengukuran apa saja yang dilakukan? Menimbang bayi. Ada menimbang bayi menggunakan timbangan. Ada besaran yang diukur. Besaran yang diukurnya adalah berat si bayi. Masa si bayi dia ukurnya dengan timbangan baru apa lagi? Lingkar dada. Dia menggunakan meteran atau mister ya, mister kain. Baru apa lagi? Volume obat. Oh, jadi orang mau nyuntikkan obat harus ukur dulu dosis ke volume. Berapa banyak obat yang mau disuntik? Apa lagi? Volume bahan bakar di pam bensin. Berikutnya. Jadi dari video yang kita lihat begitu banyak manfaat daripada alat ukur atau pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar dari video yang ada, apa sih itu pengukuran? Oh ya, silakan. Pengukuran itu seperti membandingkan besaran dengan besaran lainnya. Iya, ada satu besaran dibandingkan dengan besaran lainnya. Nah, mengukur panjang dari meja. Saya ukur nih, meja ini panjangnya 1, 2, 3, 3,5 jengkal. 3,5 jengkal yang saya ukur. Di situ besaran apa yang saya ukur? Besaran panjang daripada meja. Satuannya saya pakai jengkal. Akuratkah saya gunakan jengkal? Karena jengkal saya dengan jengkal pada belajar kita hari ini. Biar enak belajarnya. Kalau jalan-jalan nggak ada tujuan nggak enak kan? Ya kan? Jadi biar enak belajarnya kita tanya dulu apa sih tujuan belajar kita hari ini. Nah, itu mengenai pengukuran dan satuan. Yang menjadi indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini yaitu kamu sudah bisa menentukan hasil pengukuran besaran fisis dengan aturan angka penting. Berikutnya, kamu bisa melakukan pengukuran besaran fisis dengan alat ukur yang ada. Di sini alat ukur kita ada 3 tadi ya, jangka sorong, mistar, dan mikrometer. Kemudian nanti kamu harus bisa menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berdasarkan aturan angka penting. Nah, tadi seperti
penelitian yang dipakai adalah 0,01 0,01 berikut ini. Akhirnya dia pasang piston yang baru. Kira-kira apa sih permasalahan yang kita dapat dari video itu? Ada yang bisa menggambarkan? Pistonnya aus. Dari mana tadi tanda-tandanya bahwa dia pistonnya aus? Dan iya, keluar asap dari knalpot. Jadi keretanya pertama-tama keluar asap dari knalpot keretanya. Kemudian suaranya berisik, gitu ya, sangat berisik. Setelah dicek, dilihat bahwa ternyata pistonnya sudah aus. Lalu bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Dia ganti atau menambahkan oli. Dia ganti atau menambahkan oli, makanya terakhirnya keretanya menjadi bagus lagi, gitu ya nak ya. Nah, untuk lebih jelasnya tadi di sini dia bilang sama kamu dia ganti. Ketika kita mengganti piston, apakah sama piston setiap sepeda motor? Tidak. Beda. Piston setiap sepeda motor berbeda. Bolehkah kita membeli piston sembarangan tanpa mengatakan berapa ukurannya? Tidak. Berarti kita harus tahu dulu berapa ukurannya. Pakai apa kita ukur? Boleh pakai mistar? Boleh pakai jangka sorong? Boleh pakai mikrometer? Boleh nggak ya? Kelompoknya masing-masing jadi ya? Oke, ada 6 kelompok kita ya nak ya? Ada 6 kelompok. Yuk kita masuk, kita lihat dulu video cara penggunaannya. Saya akan membagikan lembar kerja kamu. Di situ kamu sudah memiliki mistar, piston gitu ya. Mistar, piston, bearing dan baut. Kamu pengukuran adalah membandingkan nilai besaran fisis yang dimiliki benda dengan nilai besaran fisis atau alat ukur yang sesuai. Nah, di sini mistar itu skala terkecilnya 1 mm. Kemudian apa lagi? Ada jangka sorong. Skala terkecilnya 0,1 mm. Yang terbaru dia 0,02 mm. Jadi ada beberapa jenis daripada beberapa mikrometer sekrup. Ada yang digital, ada yang manual. Mikrometer sekrup itu lebih teliti karena ketelitiannya 0,01 mm. Nah, ini bagian-bagian daripada mikrometer. Ada skala putar, skala tetap, pengukuran massa. Tadi di gambar kita apa yang diukur di situ siapa? Bayi. Diukur dengan menggunakan timbangan. Kalau timbangan yang dipajak sama nggak dengan timbangan untuk ukur bayi? Beda. Jadi contoh neraca, ini neraca 2 lengan. Jadi neraca 2 lengan ini pakai batu timbangan. Pengukuran waktu. Waktu diukur pakai apa? Ada ya kan, jam tangan, jam dinding. Kalau di laboratorium menggunakan stop. Di HP kamu juga ada. Begitu penggunaannya. Nanti juga saya akan tuntun ke setiap kelompok. Ya, saya yakin masih pada semangat untuk melanjutkan materi kita. Ini skala awalnya kita ambil 0 cm, akhirnya 7 cm. Maka hasil pengukuran kita untuk balok ini adalah 7
dikurang 0 hasilnya. Tanda pada ini skala utama, nah ini adalah skala radius yang ada pada lahan geser. Nah, ketika kita mengukur ketebalan sebuah balok, maka kita letakkan balok pada arah tepat, kita geser lahan gesernya hingga tidak bisa bergerak lagi, kita geser. Nah, hasil pengukuran daripada ketebalan balok ini adalah, kita lihat, jadi hasil pengukuran daripada alat ukur kita ini adalah 1,4 cm ditambah 3,01 cm, yaitu 0,03, yaitu dari skala utama yang di sini skala utamanya yang sertifikan biru 1,4 cm ditambah dengan skala minus. Ini dia yang saya lingkari warna biru, dia garis ketiga ya, garis ketiga ya, garis ketiga di atas 3 dikali dengan skala terkecilnya 0,01 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah 1,43 cm. Dan alat ukur kita yang berikutnya yaitu mikrometer stroke. Mikrometer stroke memiliki penelitian yang lebih teliti daripada jangka sorong, yaitu 0,01 mm atau sama dengan 0,001 cm. Untuk membaca mikrometer stroke, kita sama halnya dengan jangka sorong. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai cara membaca alat ukur. Masih konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk. Oke, pertama saya bilang tepuk 1, ha, tepuk 2, ha, ha, ha. Oke, silakan duduk. Yuk, lagi di sini. Kamu ada mistar, ya, ada mistar, kemudian ada jangka sorong, lalu ada mikrometer stroke. Tadi LKPD-nya sudah saya bagi masing-masing. Kemudian alatnya ada bearing, kemudian bahan-bahan ada piston, lalu ada mur atau baut ya. Ini bearingnya kamu ukur menggunakan mistar. Berapa ukurannya? Tadi kita berikan mistar berapa? 1 mm. Nah, kamu ukur menggunakan mistar pertama. Kedua, kamu ukur menggunakan jangka sorong. Ketiga, kamu ukur menggunakan mikrometer. Begitu juga dengan yang kedua, piston. Pertama-tama ya Naya, di video tadi sudah ada cara menentukan skala utama dan skala nenius setiap alat ukur. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh tanya saya menuju kelompoknya masing-masing ya. Kemudian, jadi apa yang dilakukan yang periksa? Oh, ada mistar. Iya.
yaitu piston yang kami temukan dalam ukurannya skala utama yaitu 5. Kemudian hasil analisis data yang kami temukan yaitu hasil analisis tentang mur, bearing, piston, kami dapat menemukan jika ada beberapa benda yang tidak bisa diukur dengan menggunakan mikrometer skru karena ukurannya terlalu besar. Pengukuran menggunakan mikrometer skru lebih detail daripada jangka sorong maupun mistar. Terkecil 0,01 mm. Jelaskan upaya yang dapat dilakukan alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur diameter luar piston. Jawabannya yaitu jangka sorong karena ukuran piston terlalu besar untuk diukur menggunakan mikrometer, maka dari itu kita memilih menggunakan jangka sorong. Saya menjawab kenapa bearing tidak bisa diukur menggunakan mikrometer skru. Oke, terima kasih kepada karena bearing yang kami punya yaitu bearing yang dengan ukuran yang sangat besar. Jadi Dulu untuk kelompok ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan. Jangka sorong berapa nak? Kalau utamanya 4,9. Hasil akhirnya Hasilnya 5,6. 5,6 dengan menggunakan jangka sorong. Dengan mistar berapa? Di situ dia. Coba tadi kelompok yang sudah maju sebelumnya, coba piston berapa menggunakan jangka sorong? Jangka sorong skala utama. Oke, berarti 5,60 mm. 5, dia 5,4 cm. Tadi dengan menggunakan jangka sorong 5,60, menggunakan mistar 5,40, menggunakan mikrometer tidak bisa karena jangkauan maksimumnya tidak tercapai. Jadi nak, percobaan kita hari ini seharusnya untuk satu bahan kita gunakan 3 alat. Jadi kita bisa tahu seperti yang disebutkan teman kamu tadi. Alat mana yang lebih teliti dengan benda yang sama. Dengan masalahan kita tadi. Tadi masalah kita apa? Pistonnya aus. Pistonnya aus. Kenapa dia tadi tanda-tandanya aus apa tadi? Suaranya berisi. Jadi ketika kendaraannya sudah berisi, suaranya tidak bagus. Oh, berarti itu tanda-tandanya pistonnya sudah aus. Apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa menambahkan oli. Oke. Solusi pertama kita berikan oli. Ya, biar dia semakin licin ya. Siapa tahu karena kurang licin gitu ya, jadi kurang perputarannya tidak bisa. Oke. Nah, yang kedua, alternatif terakhir harus kita ganti. Ketika mengganti, bolehkah sembarangan piston kita masukkan ke dalam sepeda motor kita? Ya. Tidak. Alat ukur apakah yang paling cocok, yang paling memungkinkan untuk mengukur piston? Jangka sorong. Saya bagikan soal di LKPD di halaman terakhir ada soal tentang buku-buku ketebalan buku ada tadi ya. Oke, silakan dikerjakan. Yang sudah selesai silakan bawa ke depan biar saya nilai. Yang sudah selesai bawa ke depan biar saya sini. Sudah selesai? Tidak? Ya. Ayo berikutnya. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Di bagian mana nih serunya? Kayak jadi tukang bengkel kalian gitu ya? Menarik. Menarik apa ibunya? Oke, hari ini pembelajaran jadi cukup senang, menyenangkan. Berarti mengenai gerak lurus dan gerak melingkar. Oke, silakan dibuka bukunya di halaman berapa tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Jadi minggu depan ketika kita pertemuan berikutnya, kamu silakan baca-baca dulu penerapan gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita boleh Sebelum kita tutup pelajaran, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.